Halo sobat, Yuno di sini. Welcome to Mystery Channel. Every mystery has a story. Di video kali ini aku bakal ngebahas kasus yang terjadi gara-gara aplikasi yang namanya Tinder. Kalian pasti udah gak asing sama aplikasi Tinder ini. Nah, buat yang belum tahu, Tinder ini adalah sebuah aplikasi dating apps atau aplikasi buat nyari jodoh. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Jadi, kasus ini terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 24 Mei tahun 2020 pada jam 3:20 pagi. Saat itu, polisi daerah Utah menerima telepon dari seorang pria yang berusia sekitar 24 tahun. Dan yang mengejutkan, pria ini mengaku ke polisi kalau dia telah menghabisi seorang wanita di dalam rumahnya. Maka dari itu, pria ini menyuruh polisi agar segera datang ke rumahnya dan langsung menghabisi nyawanya. Mendengar itu, polisi langsung meluncur ke TKP dan langsung memasuki rumah pria tersebut. Hingga kemudian, polisi dibuat terkejut setelah memasuki kamar si pria penelpon tadi. Saat itu, para polisi langsung melihat pemandangan yang sangat mengerikan karena ada seorang wanita yang sudah tergeletak, digenangi dengan darah dan juga luka di sekujur tubuhnya. Jadi, korban wanita ini bernama Ashlyn Black yang berusia 25 tahun. Nah, Ashlyn ini bekerja sebagai seorang pengasuh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Diketahui beberapa hari terakhir Ashlyn ini menginstal dan memainkan aplikasi Tinder dan akhirnya match dan bertemu dengan seorang pria yang nelpon polisi tadi. Nah, nama pria yang match dan juga nelpon polisi tadi adalah Ethan Husnaker. Jadi ceritanya, setelah mereka match, mereka ini chattingan untuk saling mengenal. Hingga pada tanggal 23 Mei, akhirnya mereka memutuskan untuk hangout sekaligus kencan. Saat itu, Ethan menjemput Ashley di rumahnya, kemudian pergi ke bar terdekat. Nah, setelah di bar, mereka ngobrol sambil minum-minum untuk saling mengenal lebih jauh. Kencan mereka terlihat cukup mulus dan tidak ada masalah sedikit pun. Nah, setelah pulang dari bar, Ethan ini mengajak Ashley untuk pergi ke rumahnya untuk melanjutkan kencan mereka. Nah, sesampainya di rumah Ethan ini masuk ke kamarnya dan melanjutkan kencan mereka layaknya pemuda yang lagi kasmaran. Hingga akhirnya mereka pun tertidur di sana. Kemudian saat jam 3 pagi, Ethan ini terbangun sedangkan Ashlyn sedang tidur di dadanya. Awalnya sih Ethan ini berniat membangunkan Ashlyn terus mengantarkan pulang ke rumahnya. Tapi entah apa yang dipikirkan Ethan, dia malah membangunkan Ashlyn dengan paksa dan langsung mencekiknya dengan sangat erat. Tentu aja Ashlyn pun terbangun dengan sangat panik dan langsung berusaha melawan Ethan dengan sekuat tenaga. Mulai dari memukul lengannya, memukul kepalanya, apapun yang bisa dia lakukan untuk melepaskan diri dari Ethan. Setelah mencekik Ashlyn selama lebih dari 1 menit, Ethan ini pergi ke dapur untuk mengambil pisau yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Kemudian dia kembali ke kamar dan langsung menghabisi Ashlyn dengan kejam dengan menikam bagian dada dan juga punggung Ashlyn. Setelah menghabisi Ashlyn, Ethan ini berdiri dan menyaksikan Ashlyn yang mulai perlahan kehabisan darah. Hingga 10 menit kemudian, setelah Ethan yakin kalau Ashlyn ini sudah meninggal, dia pun langsung menelpon polisi untuk segera datang ke rumahnya dan langsung menghabisinya setelah tiba nanti. Gak lama kemudian, polisi dan ambulans datang ke TKP dan langsung menemukan Ashlyn yang sudah tergeletak dalam genangan darah. Melihat itu, para medis langsung berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan Ashlyn. Tapi sayangnya Ashlyn tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal di TKP. Anehnya, saat itu Ethan malah meminta polisi untuk menghabisi nyawanya, yang tentu aja langsung ditolak sama polisi dan langsung membawanya ke kantor polisi. Nah, sesampainya di kantor polisi, Ethan langsung diinterogasi dan disuruh untuk menjelaskan apa alasannya melakukan ini dan bagaimana kronologinya. Ethan pun menjelaskan kalau dia ketemu Ashlyn lewat aplikasi Tinder, terus mereka akhirnya ketemuan di bar terdekat, dan kemudian mereka melanjutkan kencan di rumah Ethan. Nah, saat itulah Ethan menjelaskan kalau dia menghabisi Ashlyn dengan menikamnya sebanyak 10 kali di daerah sekitar dada dan punggungnya. Dari pengakuan Ethan, polisi ini yakin kalau Ethan telah merencanakan semua aksinya ini. Karena berdasarkan keterangannya, kencan Ethan dan Ashlyn tidak mengalami sedikit masalah, dan Ashlyn juga tidak membuat sebuah masalah yang membuat Ethan kesal. Nah, parahnya lagi nih, Ethan ini mengaku ke polisi kalau dia menyerang Ashlyn tanpa alasan. Dia mengaku kalau malam itu dia hanya ingin menghabisi seseorang, tapi apesnya malam itu Ashlyn lah yang menjadi korbannya. Nah, setelah Ethan selesai diinterogasi,
Kabar tentang kasus Ethan langsung disiarkan di semua media dan wajah Ethan juga ditampilkan di sana. Tapi anehnya, Ethan juga mengaku ke polisi kalau akhir-akhir ini dia ingin menculik dan menghabisi seseorang terus mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, karena kejahatannya itu, Ethan pun didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama tanpa adanya jaminan. Teman kerja Ethan juga memberikan keterangan kepada polisi kalau sikap Ethan emang berubah semenjak dia dan mantan istrinya bercerai, tepatnya setahun yang lalu. Mereka bilang sebelum bercerai, Ethan ini dikenal sebagai seorang yang giat dan juga suka bekerja keras. Tapi setelah bercerai dengan istrinya, Ethan mulai berubah menjadi sosok yang tertutup dan juga terlihat seperti depresi. Kadang dia bekerja sampai lembur, dan kadangkala dia juga bolos tanpa alasan apapun. Salah satu teman kerja Ethan juga bilang, sebelumnya Ethan ini adalah pribadi yang ceria dan juga selalu membuat mereka tertawa. Tapi akhir tahun lalu, teman Ethan ini merasa heran setelah melihat Ethan yang awalnya ceria, kini menjadi seorang yang pendiam. Diketahui beberapa bulan setelah bercerai dengan istrinya, Ethan ini menjadi trauma terhadap wanita. Efeknya, Ethan ini jadi mempunyai hasrat untuk menyakiti wanita. Dan benar aja, akhirnya Ethan pun terlibat pertengkaran dengan seorang wanita rekan kerjanya. Tapi untungnya, Ethan segera dipecat sebelum terjadi apa-apa pada wanita tersebut. Nah, setelah teman-teman kerja Ethan tahu kalau Ethan telah menghabisi nyawa Ashlyn, mereka pun sangat terkejut. Nah, menurut mereka, kebencian Ethan terhadap wanita menjadi semakin kuat, sampai-sampai Ethan pengen keluar rumah cuma buat menghabisi seorang wanita aja. Mungkin hal itu didasari dengan balas dendam setelah diceraikan sama mantan istrinya. Lalu, karena beberapa kejadian, persidangan Ethan pun jadi ditunda beberapa kali. Tapi dalam sidang pengadilan terakhir pada tanggal 17 November 2020, laporan evaluasi menunjukkan kalau Ethan ini didiagnosa mengalami depresi yang sangat berat atau setara dengan gangguan jiwa. Tapi dulu Ethan juga sempat meminum obat untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Nah, awalnya Ethan ini gak mengaku bersalah atas kejahatan yang telah dia lakukan. Tapi pada tanggal 29 Juni 2021, akhirnya Ethan mengaku bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama itu. Saat itu, hukuman Ethan masih belum diputuskan, tapi hakim yang mengurus kasus ini telah memiliki 3 opsi untuk menghukum Ethan. Yang intinya, Ethan ini akan dihukum penjara selama 15 tahun atau penjara seumur hidup atas dasar menghabisi nyawa dengan perencanaan. Nah, kemungkinan terbesar, Ethan ini akan dijatuhi hukuman yang paling berat. Tapi karena Ethan didiagnosis mempunyai masalah kesehatan mental, kemungkinan dia juga mendapat hukuman yang lebih ringan. Nah, setelah wafatnya Ashlyn, keluarganya juga menceritakan tentang karakter Ashlyn. Mereka bilang kalau Ashlyn mempunyai semangat dalam hatinya untuk merawat mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dan dia juga sangat bangga dengan hal tersebut. Nah, karena Ashlyn bekerja sebagai pengasuh anak yang berkebutuhan khusus, dia berencana untuk mengadopsi anak yang mengalami Down syndrome. Tapi keluarga Ashlyn merasa sedih dan cita-cita Ashlyn juga harus pupus karena dia wafat. Keluarga Ashlyn juga menggambarkan sosok Ethan sebagai seorang monster yang sangat mengerikan. Jadi buat kalian yang main dating apps kayak Tinder atau aplikasi dating lainnya, kalian juga harus hati-hati. Karena kalian bakal bertemu dengan orang asing. Dan juga jangan mudah percaya apalagi sampai berduaan di rumah atau di apartemen orang tersebut. Soalnya kasus kayak Ashlyn ini bisa terjadi sama siapapun. Gimana ya? Harusnya Ashlyn juga bisa nolak ajakan Ethan sih. Apalagi mereka juga baru kenal, langsung ngedate, dan juga langsung mau diajak ke rumah Ethan tanpa mikirin keselamatannya. Jadi sekali lagi, buat kalian yang main dating apps, harap hati-hati karena kejahatan seperti Ashlyn bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Oke, itulah rangkaian kasus dari Ashlyn Black, seorang wanita berusia 25 tahun yang dihabisi seseorang yang dia kenal dari Tinder. Kalau kalian punya kasus yang menarik untuk dibahas, silahkan komen atau DM di sosial media kami. Jangan lupa follow sosial media kita, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, biar nggak ketinggalan update dari kita. Sekian dulu dari aku, see you on the next video.